Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai Angkatan 66 dan Angkatan 80-an serta menganalisis karya sastra yang lahir pada angkatan tersebut. Angkatan 66 lahir pada saat situasi politik di Indonesia sedang penuh gejolak, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Angkatan 66 mengindikasikan keterlibatan kesusastraan dalam denyut hidup bangsa, tidak hanya sebatas lingkup kebudayaan, tetapi juga mencakup situasi politik, sosial, dan ekonomi menjelang kejatuhan pemerintahan Soekarno. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon, pimpinan Mohtar Lubis. Adapun karakteristik Angkatan 66 yaitu mulai dikenal gaya epik, bercerita pada puisi atau muncul puisi-puisi balada. Yang kedua, puisinya menggambarkan kemuraman batin, hidup yang menderita. Ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Kemudian, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Kemudian banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Muncul puisi mantra dan prosa surrealisme pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenangan terhadap kaum lemah. Selanjutnya, menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta menentang komunisme dan kediktatoran. Kemudian, tokoh terkenal dari Angkatan 66 ini diantaranya ada Taufik Ismail, Putu Wijaya, dan W.S. Rendra. Selanjutnya, salah satu karya sastra yang terkenal pada angkatan ini adalah novel yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam, karya Putu Wijaya. Dalam novel yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam, bercerita tentang kisah seorang janda bangsawan Bali yang sangat memegang teguh kebudayaan Bali mengenai adanya perbedaan kasta. Karakteristik novel ini memiliki unsur-unsur kedaerahan Bali yang sangat kental dalam seluruh bagian ceritanya, mulai dari percakapan hingga deskripsi suasana. Unsur-unsur Bali hadir dalam cerita. Penulis novel juga telah menceritakan deskripsi suasana dan budaya tersebut dengan baik dan jelas. Pembaca dapat membayangkan perasaan tokoh dan suasana tempat dengan cukup baik. Selanjutnya, Angkatan 80-an. Kelahiran sastra Angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Karya sastra Angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada periode 80-an ini, karya sastra film juga berkembang pesat. Pada Angkatan 80 juga, karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Selanjutnya, karakteristik Angkatan 80-an. Pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius. Kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Ketiga, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Keempat, bahasa yang digunakan realistis atau bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Kelima, mulai mengangkat pengaruh dari budaya barat di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Dan yang terakhir, didominasi oleh roman percintaan. Selanjutnya, pengarang Angkatan 80-an diantaranya Hari Wijaya, Margate, N. Hadini, Mira Wijaya, Ahmadun Yosi Hervanda. Salah satu karya sastra yang paling terkenal pada Angkatan 80-an adalah novel berjudul Dari Jendela SMP karya Mira Wijaya. Novel ini menceritakan seorang anak bernama Joko, julukannya JAB, Joko anak babu. Obsesinya dua, jadian sama Wulan biarpun seperti pungguk merindukan bulan dan mencari ayahnya supaya tidak disebut anak haram. Dia terlibat cinta pertama yang murni bebas polusi, mengalami ciuman pertama yang terkesan norak, merasakan cemburu meski belum sadar. Sampai suatu hari dia mengajak pacarnya melompat keluar dari jendela SMP,
menginjak bumi terlarang yang belum boleh mereka jelang, dan segala yang lucu dari dunia remaja berubah haru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.